Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hilmi Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Ketahanan Nasional. Langsung saja, pengertian ketahanan nasional yaitu suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri, di mana hal itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Pasti akan membahayakan integritas kelangsungan hidup suatu bangsa, identitas, dan lain sebagainya. Pengertian konsepsi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional merupakan suatu pedoman ataupun saranan untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan juga keamanan. Di antara kesejahteraan dan juga keamanan tersebut bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan tertentu dan juga sebaliknya. Penyelenggaraan keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung, sebab pada dasarnya keduanya adalah nilai intrinsik yang ada di dalam kehidupan nasional. Selanjutnya, ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional adalah kondisi di mana hal itu menjadi prasyarat utama untuk negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan terus mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk pertahanan saja, tapi juga untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, baik itu yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam. Selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional yaitu yang harus dipahami. Yang pertama, mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya pada kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa dan juga integritas. Yang kedua, sifat dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional yang bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun tergantung dengan kondisi atau situasi bangsa dan juga negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika yang ada di dalamnya. Yang ketiga, sifat manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional yang mempunyai sifat integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu sifat wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa diwujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif atau antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih kepada konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas yang pertama adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk individu atau bermasyarakat dan juga kelompok. Dengan begitu, kesejahteraan dan juga keamanan adalah asas di dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan juga keamanan, maka sistem kehidupan nasional tidak akan berlangsung. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri.
Yang kedua yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional adalah perpaduan seluruh aspek kehidupan bangsa dan saling berkomunikasi. Selain itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam proses interaksi itu bisa timbul berbagai dampak, baik berupa sifat yang positif maupun negatif. Dengan begitu dibutuhkan sikap mawas, baik itu ke dalam ataupun keluar. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasarkan pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional, juga meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet. Kemudian mawas keluar memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Tak hanya itu saja, tapi juga bertujuan untuk menerima kenyataan dengan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kemudian yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Asas yang satu ini bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal itu, hidup dengan asas kekeluargaan telah diakui adanya perbedaan. Kenyataan real tersebut dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat destruktif dan tidak merusak. Kemudian yang terakhir, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan bentuk persatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi pada seluruh aspek kehidupan nasional, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional sendiri mencakup ketahanan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu. Kemudian, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pengaruh aspek ideologi. Ideologi merupakan suatu sistem nilai sekaligus sebuah ajaran yang memberikan motivasi. Selain itu, ideologi juga mengandung konsep dasar mengenai kehidupan dan cita-cita oleh suatu bangsa. Jika dilihat secara teoritis, maka sebuah ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari suatu sistem filsafat tersebut. Kemudian liberalisme. Liberalisme adalah suatu aliran pikiran perseorangan atau individual. Aliran pemikiran tersebut mengajarkan bahwa negara merupakan masyarakat hukum dan legal yang terdiri dari kontrak semua individu dalam bermasyarakat tertentu. Liberalisme berada di titik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak mereka lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa. Yang terakhir, komunisme, yaitu aliran pikiran kategori kelas atas yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin, di mana hal itu berawal dari kritik Karl Marx mengenai kehidupan sosial ekonomi yang bermasyarakat di awal revolusi industri. Aliran pemikiran tersebut beranggapan bahwa negara merupakan susunan golongan kelas atas untuk menindas kelas lain. Sederhananya, pemikiran tersebut yaitu golongan ekonomi kuat melawan golongan ekonomi rendah. Golongan borjuis menindas golongan proletar dan kaum buruh. Oleh karena itu, Karl Marx menganjurkan supaya golongan proletar mengadakan revolusi politik untuk memperebutkan kekuasaan negara, dan golongan kaya kapitalis serta borjuis yang melandasi paham komunisme. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.